Tidak berguna itu kajian tinggi-tinggi, ustadznya suruh sendiri, jamaahnya nggak nyambung. Nggak ada gunanya itu. Kalau saya baca di sini tafsir At-Tabari, keren itu di rekaman, tapi jamaahnya bingung, nggak ada gunanya itu. Maliki Yaumiddin boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh. Boleh dibaca Malik panjang. Boleh juga dibaca Malik pendek. Tapi jangan dipraktekkan ini. Nanti pas sholat Isya kita mulai meributlah itu. Nah, itulah gara-gara mengaji habis maghrib Nur Khadijah itu. Berubah Al-Fatihahnya. Kalau tidak mengerti kiroannya tak usah. Innad dina indallahil Islam. Itulah sebabnya nama agama ini Islam. Agama berserah diri karena manusia adalah makhluk yang dain. Berutang dia kepada Tuhan. Tak bisa dibayarnya. Jadi ketika kamu kupanggil, hei yang berhutang. Hayya ala sholat. Sholat kamu. Jangan kau kemana-mana. Kau berhutang sama aku. Pas kupanggil kau datang. Bukan untuk membayar. Tapi untuk apa? Serahkan dirimu. Setelah kau serahkan dirimu, nanti kau ambil balik. Ku minta sebentar-sebentar saja. Maghrib sebentar. Isya sebentar. Subuh sebentar. Zuhur sebentar. Asar sebentar. Habis itu kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus Masjid Nur Khadijah yang sama-sama kita cintai. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan kehadiran pada malam hari ini menambah dua. Satu menambah ilmu, satu lagi menambah pahala. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi saya tanya Bapak Sakti, bagaimana ini kajian? Saya ceramahkan ayat populer atau ayat bersambung. Jawaban beliau, orang tua kita, bersambung. Berarti pengajian ini mau konsisten ini. Di tempat lain dia melompat-lompat, pilih-pilih ayat-ayat terkenal. Kalau ini bersambung. Kalau dia bersambung, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berarti pada malam hari ini saya akan bercerita tentang surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Karena ini saya ceramah di sini yang ketiga kali. Yang kemarin itu Al-Fatihah itu digabung Bismillah dengan Alhamdu. Baru kita lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu ayat 3. Sekarang masuk ayat yang keempat. Bapak Ibu yang saya muliakan, banyak penafsiran para ahli. Tapi menurut saya, tak semua pendapat para pakar itu bisa disampaikan. Harus dipilih-pilih mana yang tepat untuk kita, terutama kita masyarakat yang sibuknya luar biasa sekarang. Beda dengan zaman dulu. Jadi saya akan pilih-pilih mana yang pas untuk kita pada malam hari. Tidak lari dari surah Al-Fatihah ayat yang keempat. Mudah-mudahan nanti berkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting. Tidak berguna itu kajian tinggi-tinggi, ustadznya suruh sendiri, jamaahnya nggak nyambung. Nggak ada gunanya itu. Kalau saya baca di sini tafsir At-Tabari, keren itu di rekaman, tapi jamaahnya bingung, nggak ada gunanya itu. Yang penting bagaimana supaya masuk dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, ayat ini kita baca minimal 17 kali. Satu hari satu malam kalau kita melaksanakan sholat. Jadi harus mengerti apa yang kita baca. Dia katakan begini. Maliki Yaumiddin. Terjemahnya itu maknanya yang memiliki hari pembalasan. Sekali lagi, Maliki Yaumiddin artinya memiliki hari pembalasan.
Al-Quran tidak boleh dipahami ayat sesudahnya kalau tidak mengerti ayat sebelumnya. Tidak boleh juga dipahami ayat 5 kalau tidak paham ayat 4. Namanya itu ilmu munasabah. Bahkan dalam ilmu tafsir disebutkan, tidak bisa memahami surah Al-Isra kalau tidak paham surah sebelumnya. Namanya surah An-Nahl. Itu muncul liberal-liberal itu memahami subhanalladzi asra bi'abdi karena dia tak hafal, tak paham surah An-Nahl itu. Namanya itu muqaddimah namanya. Pengantar. Jadi kalau mau mengerti surah Al-Baqarah harus mengerti surah Al-Fatihah. Kalau mau mengerti ayat 4 harus mengerti ayat 3. Begitu di Al-Quran. Kalau tidak begitu jadi teroris. Saya kasih contoh. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah orang kafir itu di mana saja kamu jumpa dan usir mereka dari negerimu. Bagaimana itu? Kalau tak dipahami ayat sebelum dan sesudahnya. Perang aja lah kerjaan tiap hari. Harus mengerti konteks. Nah ini pun begitu. Dia sebut Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, padahal sebelumnya dia sebut apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ Pak Ustadz, dia maha pengasih dan maha penyayang. Di sini dia memiliki hari pembalasan. Satu enak didengar, satu tak enak didengar. Apa maksudnya itu? Hidup ini harus seimbang. Tidak bisa orang tua mengiyakan semua yang diminta anaknya. Kalau semua diiyakannya namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan sifatnya dua. Bisa pengasih, bisa penyayang, tapi juga pemilik hari pembalasan. Nah, kenapa begitu? Rupanya manusia ini, kalau dia disayang-sayang aja, pilih dia sama orang. Ya, betul Bu. Tapi kalau dia diancam-ancam saja, menjauh dia dari orang. Manusia ini kalau setiap hari dikasih kebahagiaan, dia lupa diri. Tapi kalau setiap hari dia dikasih yang tidak enak, dia putus asa. Berarti harus apa tadi? Berimbang. Namanya apa tadi? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Begitulah hidup ini. Jadi anak-anak pun ibu, besok bawa ke Carrefour, besok bawa ke kuburan, ganti-gantian. Jangan tiap hari makan es teler. Nanti udah besar, hidupnya itu akan hedon. Mau senang aja, susah menghadapi. Harus begitu anak-anak. Besok dia minta jajan, kasih. Besok, lusa, jangan kasih lagi. Harus begitu dia, berimbang-berimbang dalam menghadapi kehidupan. Nah, begitulah hidup itu sebenarnya. Makanya Tuhan mencontohkan sifat dia tadi apa tadi? Sekali positif, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi dia jelaskan, betul aku maha penyayang, maha pengasih. Tapi jangan gara-gara aku maha pengasih, maha penyayang, kau tak sholat-sholat. Bilangnya, tak usahlah sholat, Tuhan kan maha pengasih, maha penyayang. Oh jangan salah, dia juga Malik Yaumiddin. Jelas Bapak Ibu ya. Nah, mudah-mudahan kita berimbang menghadapi kehidupan. Nah, jangan semua A, jangan semua B. Bolak-balik. A, B, begitulah menghadapi hidup. Baru kita masuk ke inti-inti masalahnya. Sampai jam berapa Pak? Nanti lupa saya. Saya biasanya gitu. Oh ya, terus sendiri lupa. Kapan tanya jawabnya gitu kan Bu? Ustadz tuh lanjut aja pikir. Kita lihat. Maliki Yaumiddin boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh. Boleh dibaca Malik panjang. Boleh juga dibaca Malik pendek. Tapi jangan dipraktekkan ini. Nanti pas sholat Isya kita mulai meributlah itu. Nah, itulah gara-gara mengaji habis maghrib Nur Khadijah itu. Berubah Al-Fatihahnya. Kalau tidak mengerti kiroannya tak usah. Apa maknanya Ustaz? Kalau dia Malik panjang, artinya itu pemilik. Sekarang, Qul a'udzu birabbin nas. Lanjutannya,
Panjang atau pendek? Pendek. Kalau yang ini Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, panjang. Yang ini panjang, yang itu pendek. Boleh enggak Ustadz ditukar-tukar? Yang itu dipanjangkan, ini dipendekkan. Boleh. Dengan catatan mengerti. Kalau tidak paham, udahlah ini aja yang panjang, yang itu yang pendek. Begitu saja. Namanya itu qiraat. Ilmu qiraat. Baca dalam tafsir Al-Qurtubi, ada penjelasannya itu. Kalau dia malik, pemilik. Kalau dia malik, raja. Sekali lagi. Kalau dia malik, apa tadi? Pemilik. Kalau dia malik, raja. Mana lebih hebat? Pemilik atau raja? Yakin? Lebih hebat raja. Iya kan? Raja itu bisa suka-suka hatinya. Itu punya aku ya. Udah. Milik dia lah itu dah. Yang itu tolong dulu kalian ukur. Berapa meter? 5 meter. Punya aku itu katanya. Udah selesai. Punya dia lah itu dah. Karena dia seorang raja. Penguasa dia. Tuhan itu raja atau pemilik? Dua-dua. Bahkan dia pemilik kerajaan. Mana dalilnya? Kulillahumma malikal mulki. Ada dibaca habis sholat. Udah jarang dibaca orang sekarang. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha. Wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Lihat. Kulillahumma malikal mulki. Malikal mulki. Malik apa tadi? Pemilik. Mulki artinya kerajaan. Tadi lebih tinggi raja daripada pemilik. Tuhan itu bukan sekedar raja, bukan sekedar pemilik, tapi dia pemilik kerajaan. Saya ulang lagi sekali lagi. Udah mulai pusing. Saya pun pusing jadinya. Pusing juga saya. Kurang fokus saya, Pak. Payah kali parkir tadi. Itu mohon maaf kalau tak bisa keluar mobil Avanza, kasih tahu ya Pak. Saya merasa berdosa saya kalau tak bisa. Nanti dihukum raja ini saya gara-gara itu. Pas mau ke belakang lewat pula dari sana tadi rupanya Pak. Dikunci situ kan. Jadi mohon maaf kalau mau keluar silakan. Nanti saya geser mobilnya. Ini yang di depan sini. Saya palang begini tadi situ. Kurang fokus. Coba kita lihat. Malikal mulki, pemilik kerajaan. Sekali lagi, tadi lebih tinggi raja daripada pemilik. Tuhan itu bukan cuma raja, bukan cuma pemilik, tapi dia pemilik kerajaan. Hebat nggak itu? Hebat. Dari mana Ustadz hebatnya? Oh, banyak sekali. Banyak sekali contohnya. Saya di juz-juz 30 itu, dia katakan begini. Nanti kalau Bapak Ibu rajin baca surah An-Nazi'at, dia katakan, salah satu yang sangat menyentuh itu, tadi malam saya ceramahkan tentang karunia di alam raya, tentang pemberiannya di sini, yang luar biasa itu. Dia sebutkan, bukankah di An-Naba itu, alam naj'alil ardo mihada. Baru dia sebutkan, wal jibala autada. Bukankah telah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan bagimu? Kemudian kami jadikan gunung-gunung itu sebagai paku untuk bumi. Jadi dia jadikan bumi ini terhampar. Bayangkan kalau ini seperti gunung-gunung, susah kita hidup di dunia ini. Setelah dia jadikan terhampar supaya tidak goyang, wal jibala autada, kami ciptakan itu gunung-gunung sebagai autad, pasak untuk bumi. Kira-kira Pak,
Kalau bukan dia pemilik kerajaan dunia ini, bisa nggak dilakukannya itu? Nggak bisa. Oh, kita ini jangankan membuat paku bumi ini, Pak. Paku rumah pun berlepas-lepasan kadang yang kita buat itu kan. Tak kuat kita. Jadi dia buat wal jibala auta. Ada lagi. Oh, dia sebutkan karunia-karunianya itu yang sangat luar biasa. Waja'alna al-laila libasa. Kami jadikan malam itu libas sebagai pakaian untukmu. Itu sebabnya, tahu kenapa bisa jadi malam? Karena matahari itu kutundukkan kepadaku. Jadi matahari itu tunduk sama Tuhan. Coba misalnya matahari itu bandal. Hari ini kau terbit, kata matahari, aku tak mau. Bagaimana kita hidup di dunia? Itu yang disebut Al-Quran. Tunduk matahari itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia apa tadi? Malikul mulki. Pemilik dari segala kerajaan. Jadi Pak Ustadz, apalah tugas kami kalau sudah begini? Gampang. Sholat aja. Sholat. Sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tugas kita. Sekali lagi, renungkan ini ketika sholat, bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang sekedar pemilik, bukan sekedar raja, tapi dia adalah pemilik dari semua kerajaan. Saya yakin kalau ini diingat-ingat, khusyuk itu sholatnya. Nah, ini kan kita baca nggak ngerti kita. Nah, insya Allah dengan ini bisalah itu dipahami. Oh, itu rupanya Malikul Mulki itu. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Satu, tentang itu. Kata kuncinya apa tadi? Bukan sekedar raja, bukan sekedar pemilik. Tapi dia adalah pemilik dari kerajaan. Nah, itu yang pertama. Baru kita bercerita tentang kata yang kedua itu tadi. Dia sebut yaum. Yaum artinya hari. Hari dalam pandangan manusia ada yang 12 malam gelap kalau normal, ada yang 12 jam malam kalau normal, 12 jam siang kalau normal. Ada rupanya Ustaz tak normal, ada. Di sebagian negara tak sama, macam-macam. Di Eropa itu ada yang 9 jam siang, 15 malam, 15 jam malam. Itulah hari dalam perhitungan manusia. Itu kalau dijumlah dalam setahun, jumlahnya itu 365 hari. Yaum. Yaum dalam Al-Quran bukan cuma hari di dunia. Bahkan aneh. Dia katakan begini. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari, yauman inda rabbika, dalam perhitungan Tuhanmu. Sekali lagi, satu hari dalam perhitungan Tuhanmu, ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu. Ajaib. Jadi cobalah dihitung-hitung. Saya coba-coba itu. Berarti kalau aku hidup 60 tahun di dunia ini, kalau bandingnya tadi skalanya 1000, satu hari banding 1000, kalau ibu hidup di sini 60 tahun, di akhirat itu kurang lebih 90 menit. Berapa Ibu? 90 menit. Hari. Jadi jangan terlena kali dengan dunia ini, malas-malasan sholat, karena nanti balasan yang diterima itu di sana luar biasa. Ada di Al-Quran itu, lamanya di sana itu, dia sebutkan begini. Yauma tarjufur rajifah, tatba'uhar radifah, qulubun yauma idzin wajifah. Pada hari itu ditiupkan rajifah, sangkakala yang pertama, wa nufikha fis-sur, ditiup oleh malaikat Israfil, sangkakala yang pertama, kemudian tatba'uhar radifah, diikutkan oleh tiupan yang kedua. Kata Al-Qurtubi, jarak sangkakala yang pertama dengan yang kedua supaya ditiup 40 tahun. Baca di Tabari pun ada penjelasan. 40 tahun dalam perhitungan akhirat.
Tadi malam ada ibu-ibu nanya, saya lagi tafsirkan faiza ja'atit tommatul kubra. Apabila telah datang tommatul kubra, guncangan hari kiamat itu, baru ibu itu nanya, kalau begitu Ustaz, yang mana itu yaumul kiamah atau tommah, mana bedanya? Hari kiamat, yaumul kiamah, tommah artinya hari kiamat juga. Kata yaum dalam Al-Quran kalau menyebutkan tentang hari kiamat menunjukkan proses sebagiannya. Yaumul kiamah, hari berbangkit. Kalau begitu perjalanannya panjang. Panjang sekali. Hidup, mati, hidup lagi. Setelah hidup, apa yang terjadi? Berkumpul. Setelah berkumpul, apa lagi? Yaumul hisab. Setelah yaumul hisab, apa lagi? Mizan. Setelah mizan, apa lagi? Sirat. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jaraknya ini semua lama ini. Yaum. Bagaimana Ustaz menghitungnya? Sama dengan di dunia enggak 24 jam? Wallahu a'lam. Tak tahu kita. Tapi kata dia, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam perhitungan Tuhanmu sama dengan 1000 tahun dalam perhitungan. Bapak Ibu yang saya hormati, lama enggak di dunia ini kira-kira? Bentar aja. Bentar saja. Itu yang usianya sampai 60 tahun. Kalau 50, lebih rendah lagi dari angka 90 menit. Di bawah itu lagi. Nah, yaum dalam perhitungan manusia ini, dia sering terlena menghadapi hari-hari ini. Sering dia terlena. Padahal yang diminta Tuhan sama dia, hei manusia, nanti ada kebaikan-kebaikanmu yang kamu lakukan sedikit, tapi dampaknya besar di sana. Apa maksudnya itu? Beribadah kamu sekitar 40 tahun, tapi kamu di sana bisa selama-lamanya. Kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung itu. Itu sebabnya dibilang Nabi, tidak akan masuk surga kamu karena amalmu. Karena nggak cukup untuk membayar itu. Beda. Dimensinya, suasananya, jumlah harinya beda. Benarnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada dijelaskan Tuhan di dunia ini yang begitu-gitu. Sedikit dikerjakan, banyak yang terjadi. Apa contohnya? Dalam bahasa Indonesia, gara-gara nilai setitik, rusak susu, sedikit kan? Tapi dampaknya, besar. Ada juga diciptakan Tuhan di dunia ini, besar-besar pohonnya, tapi kecil-kecil buahnya. Atau dibaliknya juga, dijadikannya pohonnya kecil-kecil, tapi buahnya besar-besar. Semangka. Kalau yang tadi itu pohon beringin. Jadi jangan kamu heran, sedikit amalmu di dunia yang kamu lakukan itu, tapi dampaknya nanti bisa besar di akhirat. Karena perhitungan harimu dengan Tuhan lain. Lain perhitungannya. Kira-kira kalau misalnya datanglah dia menghadap ke Tuhan. Wahai Tuhan, inilah amal ibadahku. Aku yakin dengan amal ibadah ini, aku masuk surga ini. Oh itu tak masuk itu Pak. Tak masuk itu. Karena sebentar kali yang beramal itu, sementara balasannya panjang sekali. Jadi bagaimana pula lah itu? Sudahlah sebentar, tak sholat pula dia. Bagaimana lah itu urusannya itu? Mudah-mudahan kita semua rajin sholat dengan pengajian ini. Saya ceramah di sini dari Jumat. Lupa pula. Jumat kedua ya, kalau tak salah. Saya selalu bilang itu. Apapun kita putar-putar nanti ceramah ini, tafsir-tafsir ini. Ujung-ujungnya apa? Sholat. Ujung-ujungnya sholat. Saya udah perhatikan itu. Ujung-ujungnya sholat aja yang disuruhnya. Sama itu surah Al-Isra itu. Ceramah Isra Mikrat. Di ujung-ujungnya di 107 Al-Isra itu dia bilang, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Baru dia katakan, orang yang sebelummu kalau dikasih tahu itu Isra Mikrat, yakhirruna lil azqani sujada. Mereka itu ujung-ujungnya apa? Sujud. Apa itu? Salat. Sama aja, balik-balik ke situ. Ujung-ujungnya salat. Nah, inilah yaum. Bapak Ibu yang saya hormati. Masih ada Pak waktunya? Masih ada? Oke, yang terakhir, ad-din. Yaum itu masih panjang, sampai segitulah dulu Pak ya. Nah, mudah-mudahan bisa masuk dalam kehidupan kita. Apa tadi kesimpulannya? Jangan terlena. Ingatlah angka apa tadi? 90 menit. Terakhir,
ad-din. Din diartikan agama. Ini seringkali saya jelaskan ini, tapi mungkin sebagian dari kita belum pernah dengar. Saya jelaskan lebih jauh. Din artinya agama. Satu akar kata dengan dain. Dain artinya hutang. Din, dain. Agama, hutang. Semua kata dalam Al-Quran, boleh dicek, kalau bergandeng hurufnya dal, ya, nun, atau dal, alif, nun, maknanya itu satu di atas, satu di bawah. Satu di atas, satu di bawah. Satu posisinya tinggi, satu posisinya rendah. Yang tadi, hutang. Siapa yang tinggi? Yang ngasih hutang. Yang rendah? Yang berhutang. Agama. Siapa yang tinggi? Tuhan. Yang rendah? Nah, begitu semua itu. Maknanya itu. Boleh dicek. Nanti buka surah Al-Baqarah 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran 15 baris. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum. Akar katanya di situ. Nah, din dalam Islam disebut dengan dain, artinya berhutang. Maksudnya, sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang setiap hari berhutang termakan jasa kepada Tuhan. Setiap hari, Pak. Tidak ada pemberian Tuhan sebenarnya yang bisa dibalas oleh manusia secara sempurna apapun yang dilakukannya. Coba bayar ini apa ini? Oksigen yang lewat-lewat ini. Berapa satu malam di Kolombia itu? Luar biasa. Satu malam aja itu. Ini udah 60 tahun ini gratis. Coba suruh bayar. Berapa itu harga ginjal? 22. Oh, mahal sekali. Tapi itu masih bisa dibeli orang. Ada di badan Bapak Ibu yang tak bisa dibeli dan tak laku pula dan gak bisa diduitkan. Namanya ruh. Ini lebih ajaib lagi. Ruh inilah yang membuat orang nampak pintar, bangun, bisa bergerak, bisa bicara. Kalau sudah dicabut Tuhan, gak usah selamanya. Tidur aja sebentar. Habis. Apa kalau udah tidur? Ada lagi arti profesor itu. Kalau udah tidur dia terbodoh. Itu yang baca tafsir banyak-banyak sampai 8.000 judul. Kalau udah tertidur, ngencas lah dia. Habis semua ilmu. Itu masih sementara. Kalau sudah dicabut Tuhan selama-lamanya, mati. Apa yang terjadi? Busuk badannya. Habis. Habis dia. Kalau sudah busuk badannya, kemana dia ditaruh? Diletak di rumah berbulan-bulan. Masukkan ke dalam tanah. Udah masuk ke dalam tanah, ada kawannya. Tidak. Dia sendiri aja di situ. Apalah kawan dia? Cacing. Setelah cacing itu, berkawan. Bukan dimakannya pula di situ. Habis selesai. Berarti kita ini mulia, bisa bergerak-gerak seperti ini. Gara-gara yang bicara ini. Apa namanya ini? Ruh. Bagaimana membayar ini, sobat Tuhan? Dan hei manusia, kamu tidak bisa kau bayar itu semua. Karena kau itu makhluk yang berhutang sebenarnya. Nah, kalau aku datang kepadamu, jangan kau lari. Macam debt collector, ada orang berhutang, datang debt collector, lari dia. Kemana dia itu? Dikejar-kejar. Karena kamu tak bisa membayar itu, ku kasih solusi. Ku kasih nama agama, namanya Islam. Apa arti Islam? Berserah diri. Itu maksudnya. Karena kau tak bisa bayar utang, udahlah. Kau serahkan aja lah dirimu. Namanya, agamanya apa? Islam. Innad dina indallahil Islam. Itulah sebabnya nama agama ini Islam. Agama berserah diri. Karena manusia adalah makhluk yang dain. Berutang dia kepada Tuhan. Tak bisa dibayarnya. Jadi ketika kamu kupanggil, hei yang berhutang, hayya ala sholat, sholat kamu. Jangan kau kemana-mana. Kau berhutang sama aku, pas kupanggil kau datang, bukan untuk membayar, tapi untuk apa? Serahkan dirimu. Setelah kau serahkan dirimu, nanti kau ambil balik. Ku minta sebentar-sebentar saja. Maghrib sebentar, Isya sebentar, subuh sebentar, zuhur sebentar, asar sebentar. Habis itu kembali beraktivitas. Jadi
Sebenarnya menurut saya aneh itu kalau orang tak sholat. Luar biasa anehnya. Karena dia merasa apa? Tidak punya kepentingan sama Tuhan. Padahal kalau dicabut Tuhan satu nikmat itu nanti, oh rupanya ini maksud agama Islam itu. Apa tadi namanya? Dinul Islam. Agama penyerahan diri. Kenapa disebut agama penyerahan diri? Karena tak mampu membayar pemberian Tuhan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, masuk akal kan kenapa Islam nama agama ini kan? Oh ini agama ini udah betul ini. Saya mengajar mengajar agama dalam perspektif sosiologis. Banyak mahasiswanya, campur-campur Pak. Ada yang Kristen, yang Katolik, Protestan. Saya periksa-periksa. Ini juga yang betul, agama yang ini, Islam. Masuk akal dia, bisa dijelaskan. Macam yang tadi itulah. Kenapa disebut agama penyerahan diri? Karena kita tidak mampu untuk membayar semua pemberian Tuhan. Dan Tuhan tidak minta uang untuk itu. Lanjut lagi Pak. Biar saya perhalus lagi tentang apa itu. Oh, masih ada? Sekarang. Itu poin yang pertama. Tentang din. Yang kedua. Dia sebut begini dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum nikmati. Wa raditu lakumul Islam. Disebut waraditu lakumul Islam. Dan kuridoi ridho. Bukan cuma kusetujui. Nah, beda. Kuridoi Islam sebagai agamamu. Bukan cuma kusetujui. Tapi apa? Ku ridhoi. Ya. Apa bedanya Ustaz? Ridho artinya restu. Beda kan? Kalau izin artinya memberikan izin. Bedanya di mana? Nah, saya kasih contoh. Agama ini diridhoi. Datanglah anak gadis ibu ke rumah. Dia baru pulang kuliah. Dia bilang begini, aku mau nonton. Nonton apa? La Tahzan. Tak bagus filmnya itu. Itu film-film tak betul. Tak betul itu. Baru dibilangnya begitu. Bolehlah, Mak. Bolehlah. Tidak boleh. Kalau tak mama kasih, bunuh diri aku. Baru ibu bilang, api gila kau. Izin apa tidak itu? Izin. Tapi tidak ridho. Itu. Beda. Izin tapi tidak ridho. Jadi agama lain itu diizinkan oleh Tuhan tapi tidak diridhoi. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan. Yang mau kafir, silakan. Qul aminu bihi aw la tu'minu bihi. Mau percaya mau tidak, silakan. Tapi ingat, yang kupersilahkan itu bukan karena aku ridho, tapi karena aku izin. Beda ya Pak? Waraditu lakumul islama tidak. Islam yang kamu anut itu bukan sekedar kuizinkan jadi agamamu, tapi memang kurestui itu dan itu adalah kemauanku yang sebenarnya. Kalau agama lain itu aku memang mau, tapi itu karena terpaksa. Nah, ingatlah anak yang tadi dalam tanda petik terpaksanya itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, pertahankan agama itu. Karena inilah agama yang apa diridhoi. Pertahankan, ajarkan kepada anak-anak kita. Sekarang ini anak ini AI ini bahaya nih sekarang nih. Kecil-kecil apa katanya? AI. Apapun ditulisnya di situ muncul segala macam. Nah, Pak Ustadz, bagaimana cara memperkokoh akidah ini sebenarnya? Bagaimana cara memperkokohnya? Apalagi sekarang nih zamannya luar biasa ini segala macam. Luar biasa sekarang ini. Semuanya bisa berubah dalam hitungan detik. Informasi banjir setiap hari. Masuk ke tempat tidur. Tidur pun masuk informasi segala macam. Nah, bagaimana cara memperkokohnya? Caranya adalah pembiasaan. Cuman itu. Jadi kalau mau anak itu kuat akidahnya, rajin dia sholat, jangan ceramahi dia setiap hari. Tapi apa? Pembiasaan. Jangan lagi bilang begini. Sholat kau nak, sholat kau nak. Nanti kau masuk neraka. Salah itu.
Ayo sholat kita supaya kita sama-sama di surga. Nah, itu baru betul kalimat. Yang selama ini bagaimana? Sholat kau. Nanti kau dimarahi Tuhan. Kenapa, Mak? Kita sama-sama sholat. Karena inilah agama yang diridhoi oleh Tuhan, agama penyerahan diri. Salah satu bentuk penyerahan diri itu sholat. Karena di dalam sholat itu, semua bentuk penghormatan ada di situ. Mulai dari takbir, sampai dengan sujud, sampai dengan duduk di antara dua sujud, iktidal, semuanya itu adalah bentuk-bentuk penghormatan dan penyerahan diri. Kalau tak percaya Bapak Ibu, perhatikanlah seluruh di dunia ini. Pasti gerakan sholat itu ada yang mempraktekkannya sebagai penghormatan. Kalau saya todong Bapak Ibu dengan pistol, apa yang terjadi? Angkat tangan. Kalau Bapak Ibu pergi ke Jepang, bagaimana menghormati orang? Macam rukuk. Iya kan? Kalau nanti Ibu lihat lagi tradisi orang yang menyembah gurunya, apa yang mereka lakukan? Sujud. Iya. Kalau ada lagi orang yang dimuliakan datang, supaya dia tak sama tinggi, apa yang mereka lakukan? Macam ngesot. Itulah duduk antar sama aja semua. Bentuk-bentuk apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Manusia itu mengiringi setiap kejahatan yang dilakukannya dengan kebaikan. Ya kan? Baru dia lanjut. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu, dia menghapus keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Mana lebih manusia itu bergerak dengan cara begitu tadi, mengiringi yang baik dengan yang buruk, daripada satu amalan besar pahalanya banyak. Pasti yang nomor 2 itu. Karena kita ini Bapak Ibu sekalian, setiap hari ada salah. Setiap hari. Ada saja salahnya. Kita lakukan ke sana, salah. Kita lakukan ke situ, salah. Makanya, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah. Saya kasih contoh ya Pak. Misalnya yang begini-gini lah. Ibu habis baterai handphonenya. Coba nanti di mana salah? Habis baterai. Ibu belum wudu. Baru ibu charger. Ada nggak kurang afdol di situ? Kurang. Karena kita belum wudu sudah mencharger handphone. Mau kita apa tadi? Ya wudu lah. Selama-lamanya wuduknya itu didawamkan. Salah. Iya kan? Nah, sekarang kita balik. Sudah wudu, baru ibu charger. Tangan ibu basah atau kering? Basah. Pegang handphone dengan tangan yang salah lagi kan? Itulah manusia itu. Udahlah. Aku kalau begitu, habis sholat lah baru kucas. Rupanya ada yang WhatsApp perlu dibalas cepat. Salah lagi nggak? Salah lagi. Salah lagi. Udahlah kalau begitu, tidak usah lagi ku charger handphone ini. Salah nggak itu? Oh lebih salah lagi tuh nanti. Jadi sebenarnya, apapun gerakan yang kita lakukan, ada salahnya itu. Mau yang ini duluan salah, mau yang itu duluan salah. Serba salah. Nah, tugas kita bukan untuk menyelesaikan kesalahan itu, karena itu nggak bisa kita hindari itu. Yang kita lakukan, iringilah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan di depan. Itu yang bisa dilakukan. Nah, amalan yang paling bagus menurut saya Pak, yang itu. Apa itu tadi? Setiap ada yang buruk, setelah itu datangkan apa yang baik. Nah, inilah yang menghapus itu. Karena begini, kalau itu konsisten kita lakukan, besar kali pahalanya itu. Karena kita selalu jaga diri. Oh, ini bahaya. Udahlah, kulakukanlah yang ini. Oh, ini jelek, kulakukanlah yang ini. Nah, tak ada yang betul sebenarnya di dunia ini. Kalau mau serius, datang mengaji ke sini. Tinggal di rumah. Keluarga. Salah. Tak datang mengaji. Tak dapat ilmu. Salah lagi itu. Udahlah Ustaz, di tengah jalan lah kami. Oh, lebih salah lagi tuh. Kalau begitu 10 meter ke masjid kami berhenti. Apa kata orang? Berdiri-berdiri dia di situ. Salah semua kan? Nah, amalan yang paling bagus, iringi yang salah-salah itu dengan apa?
kebaikan. Itu yang paling bagus. Daripada kita mencari-cari, kalau ini kukerjakan pahalanya sekian, habis itu aku tidurlah, kurang bagus. Bergerak aja terus di dunia ini. Belum azan ya Pak? Belum. Udah azan. Nah, itulah dia kajian kita. Yang pertama tadi Malik. Malik itu apa tadi? Dua, raja atau pemilik. Tuhan itu pemilik kerajaan. Yaum, hari. Beda hari yang dihadapi manusia dengan perhitungan Tuhan. Tugas kita adalah banyak-banyak berbuat baik karena di sini hanya sebentar. Yang ketiga, ad-din. Agama ini agama orang yang berhutang. Cara menyelesaikannya Islam. Apa itu? Penyerahan diri. Baru yang terakhir, setiap ada kesalahan iringi dengan kebaikan. Itulah orang yang amalannya banyak pahalanya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Nah, saya kira itu ya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا